Ah, juicy. Nah, lo, Pak Tom nah, Lembong. lo mau dikerjainnya Pak aku. Tom, nanti kira-kira Siap. setelah debat ini apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Ini kan debat final ya, kita menuju tanggal 14, gimana Pak? Semakin jelas gelombang perubahan, semakin jelas alur sejarah, dan semakin terbuka mata masyarakat, wawasan masyarakat, semakin terkokohkan kebenaran, fakta, data, realita, ya, dan syukur ini sebuah pemilu, sebuah proses yang sangat edukatif, jadi sekaligus kita semua tambah cerdas ya dalam proses kampanye dan pemilu. Ini ada pertanyaan receh dari saya nih. Ini punya suara ngebas ini dari umur berapa sebetulnya? Dari sejak saya ingat mas, dari SMA pun udah. Oh gitu ya? Udah dikenal dengan suara aneh ini. Oke. Terima kasih Pak Tom. Sehat-sehat. Sama-sama, sukses selalu. Anda yakin nggak Pak Anies juga tidak akan berubah ketika misalnya Pak Anies mungkin 10 tahun berkuasa? Saya optimis mengenai Pak Anies karena dengan mengenal bukan hanya beliau, tapi istri, anak, ya, keluarga selama 18 tahun, ya, dan saya menjadi sangat mengenal mengenai masa kecilnya Pak Anies, orang tuanya Pak Anies. Saya juga lumayan banyak berinteraksi dengan orang tuanya Pak Anies. Tentunya kita tahu bahwa kakek Pak Anies adalah seorang diplomat, menteri muda di kabinetnya Presiden Soekarno. Ya. Jadi saya tahu betul bagaimana Pak Anies dan keluarganya itu dididik untuk selalu beriman, ya, selalu berpegang teguh kepada moralitas dan etika, ya. Jadi beliau punya latar belakang yang panjang dan dalam, dengan konsekuensi akar moralnya itu dalam sekali, ya. Jadi kita bayangkan sebuah pohon dan kan ada pepatah, semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin yang dihadapinya, ya. Tapi saya bisa pastikan, biar saya menjadi saksinya, ya, Pak Anies sudah banyak sekali kena godaan, tekanan, ya kan, tantangan, dan akar-akar moral, akar-akar etika, ya, akar-akar idealisme itu dalam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman, ibu bapak yang saya hormati. Kemarin kita sudah sampai pada tahapan pemilu, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi atas Pilpres 2024. Dan sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin dalam pernyataan resmi kemarin, ini adalah akhir daripada proses Pilpres 2024. Namun, seperti juga disampaikan oleh Pak Anies kemarin, perjuangan masih panjang, ya. Agenda perubahan tetap relevan, dan hemat saya bahkan akan semakin relevan, ya. Mungkin pada saat ini kita bolehlah mengingat, merenungkan, ya, kenapa kita begitu percaya dengan agenda perubahan. Pertama, menurut saya karena dunia sudah sangat berubah, ya. Strategi yang kita lahirkan 10 tahun yang lalu itu sekarang sudah tidak lagi sesuai zaman, ya. Jadi zaman berubah, ya, strategi juga perlu berubah. Kedua, dalam beberapa tahun ini kan kita banyak sekali pelajaran-pelajaran, ya. Memang banyak kebijakan yang berhasil, tapi juga banyak kebijakan yang gagal. Dan masa kita tidak menyesuaikan kebijakan, strategi, menyertai atau mencerminkan pelajaran-pelajaran tersebut, ya. Ketiga, tentunya kita semua pendukung, simpatisan percaya bahwa Pak Anies lah yang punya kapasitas, ya, punya karakter yang tepat untuk Indonesia pada saat ini, ya, untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dan dalam beberapa bulan saya ikut berkampanye, saya hanya tambah yakin, tambah
tambah kagum, tambah respect pada Pak Anies ya. Dan dengan demikian saya akan terus menjadi satu paket dengan Pak Anies di Garis Perubahan. Kita sebetulnya masih punya banyak sekali gagasan, masih banyak sekali ide, banyak sekali solusi yang tadinya kita mau keluarkan di putaran kedua, ya, tapi dengan hasil yang sudah ditetapkan oleh MK, ya tentunya sekarang menjadi tanggung jawab daripada Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Kita serahkan kepada mereka untuk mengimplementasikan program yang sudah dikampanyekan oleh mereka, ya, dan solusi-solusi yang mereka sudah usulkan. Bagi kita di Gerakan Perubahan, ya, kita akan jalankan berbagai solusi dan ide di lingkungan kita saja, ya, di mana kita bisa mengimplementasikannya. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya tentunya kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin, tapi juga kepada para partai-partai pengusung dalam koalisi perubahan, yaitu Nasdem, PKB, dan PKS, dan semua kader dan petingginya ya. Juga kepada para relawan, segenap Timnas Amin, dan semua kubu-kubu yang memberikan kontribusi positif dalam kampanye kita. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan sehingga saya boleh menjadi bagian daripada kampanye yang luar biasa ini. Sebuah kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa ya bagi saya boleh menjadi bagian daripada kontestasi tahun ini, terutama bagian yang merupakan adu gagasan, adu ide, dan khususnya bagi teman-teman yang senantiasa mendukung, membantu, mendoakan saya, bahkan sudah menjadi fans saya dan menjuluki saya sebagai Ajusi. Teman-teman benar-benar luar biasa. Saya sangat terharu ya, dan saya mau mencoba untuk terus berbagi ilmu dan pengetahuan serta pengalaman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan dengan Pak Tom Lembong apa saja yang dibahas? Ya, jadi alhamdulillah tadi kita berkesempatan untuk menjenguk Pak Tom Lembong, dan kita melihat Pak Tom kondisinya sehat, penuh semangat, dan beliau menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk Indonesia. Jadi yang banyak kita bahas adalah tentang ekonomi Indonesia, tentang bagaimana langkah-langkah untuk bisa membuat situasi ekonomi jadi lebih baik. Jadi tadi kita berdiskusi banyak tentang persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Malah bisa dibilang kita nggak membicarakan tentang perkaranya sendiri, tapi malah mendiskusikan soal Indonesia, soal global, dan itu yang kita obrolkan sepanjang diskusi. Jadi suasananya itu seperti kalau saya sama Tom lagi ngobrol di masa-masa lalu, ya kita diskusi tentang kondisi yang ada di sekitar kita. Di suasana itu sama-sama dengan Pak Ari Yusuf sama Pak Zaid, dan diskusinya guyup sejam lebih ya kita. Iya, nggak terasa sejam lebih, jam setengah. 1 jam setengah. Jam setengah kita ngobrol. Cara keindonesiaan. Terima kasih buat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan kesempatan bagi kami untuk silaturahmi pada siang hari ini, dan mereka semua sangat bersahabat dan memudahkan dalam kita ngobrol tadi. Baik. Sebelumnya kan bawa kenang-kenangan, oleh-oleh buku yang punya makna. Kalau hari ini gimana, Pak? Ada bukunya, sebentar saya tunjukin bukunya sebentar. Bukunya jadi tadi saya memberikan sebuah buku. Tom ini suka baca buku. Tadi dia cerita kalau sekarang ini dia bisa 1 buku 1 minggu selesai. Kalau sebelumnya mungkin 1 bulan 2 bulan baru selesai. Saya bawa buku ditulis oleh penulis dari Jepang, namanya Takashi Shiraishi. Menulis buku judulnya Dunia Hantu di Gul. Nah, ini kisah era 1926 sampai 1941
di mana pemolisian sebagai strategi politik Indonesia masa kolonial. Ini bacaan untuk Pak Tom mendampingi di masa-masa penuh ujian ini. Itu bacaan bukunya buat Pak Tom. Baik, Pak, meskipun tidak membahas aspek perkaranya, saya ingin minta tanggapan. Kemarin Kejaksaan Agung itu kan sudah melakukan konversi yang baru, dan ternyata angka 578 miliar yang tadinya disebut kerugian di masa Pak Tom Lembong ternyata bukan di masa Pak Tom Lembong. Tanggapan Pak Anies seperti apa melihat ini? Insya Allah itu semua nanti akan terkuak di pengadilan, dan kita mengharapkan bahwa di pengadilan besok proses dilakukan dengan benar dan para hakim nantinya bisa mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang benar dan seadil-adilnya. Itu harapannya. Baik, ke Pak Ari, Pak Arya. Ya. Persidangan kapan rencananya akan digelar, Pak? Insya Allah kita sidang tanggal 6, hari Kamis ya, hari Kamis. Dan tadi alhamdulillah Pak Tom juga sehat, kondisi fisiknya, dan dia siap untuk melaksanakan persidangan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Anies tadi, bahwa kami tadi lebih banyak berdiskusi tentang harapan kita, bagaimana pemikiran-pemikiran tentang keindonesiaan. Jadi luar biasa, Pak Tom di dalam tahanan pun masih mikirin Indonesia. Kita yang di luar belum tentu mikirin Indonesia, tapi beliau di dalam masih mikirin. Jadi beliau memang luar biasa, kita sangat kagum sama beliau, dan kita semua tim penasihat hukum semakin bersemangat bahwa yang kita bela ini benar-benar seorang kesatria, seorang patriot, yang betul-betul seorang negarawan. Oke. Terkait dengan yang tadi juga saya ingin minta tanggapan Pak, bahwa kerugian yang sempat disebutkan itu ternyata bukan di masa Pak Tom Lembong. Bagaimana Pak? Ya kalau bicara kejanggalan kita sudah sangat banyak nih kejanggalannya. Jadi nanti akan terkuak semua dalam persidangan itu, akan terbuka dan semua publik juga akan menilai bahwa mana yang benar. Karena dari awal memang Pak Tom tidak layak untuk dijadikan tersangka, apalagi sampai jadi terdakwa. Sebetulnya sangat tidak layak. Tapi ya sudah, proses sudah berjalan, kita hadapi, dan Pak Tom dengan senang untuk menghadapinya. Dengan siap beliau untuk menghadapinya. Tim hukumnya juga siap dong berarti ya? Wajib siap kita, wajib siap. Oke? Terakhir Pak, satu lagi. Mohon ucapan Ramadan untuk para anak Abah dan juga para follower tim hukum. Ya, terima kasih buat teman-teman di tim hukum ini, Pak Ari Yusuf dan seluruh timnya yang bekerja luar biasa. Terima kasih telah berjuang untuk menjaga kebenaran, keadilan. Dan besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Selamat berpuasa, semoga puasanya diterima dan insya Allah berhasil meraih derajat muttaqin. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak. Sehat selalu. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama. Mic-nya tuh.